Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yada'ul insanu bisyarro du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajulah. Wa manusia meskipun mau berbuat salah atau dosa, misalkan mau ngebangsat itu guys, tetap saja berdoa, ya Allah mudah-mudahan selamat. Sebagaimana dia itu berdoa dalam hal-hal kebaikan. Nah, itulah sifat dasar manusia yang Allah udah tahu. Makanya turun surat atau ayat ini guys. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya itu pingin ini ada unek-unek. Jadi kenapa itu kalau kurban itu selalu sapi di tempat saya, padahal secara nyata itu bahwa domba itu lebih baik daripada sapi. Indikatornya apa? Ya, indikatornya adalah dari sunat Nabi guys, dan asal usul diturunkannya perintah untuk berkurban Nabi Ismail. Nah, awalnya kan seperti itu. Jadi kurban itu adalah lamun urang mah pengorbanan atau seolah-olah ibadah kita ke Allah itu ya, ke Yang Maha Pencipta. Yang perintahnya langsung ditulis di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan sudah dicontohkan sama kambing atau domba, sama saja itu pengertiannya antara kambing dan domba. Cuman bedanya dalam segi umur itu kalau kambing harus lebih tua sedikit begitu guys. Pokoknya harus sudah cukup umur untuk dipotong ya, biasanya umur 1 tahun lebih sedikit lah, atau sudah mengalami disebut nate potong gigi lah, plek 1, plek 2 seperti itu guys. Kita kembali lagi ke masalah kurban ya. Jadi basic-basicnya itu berdasarkan ayat-ayat atau hadis Nabi bahwa kurbanlah dengan domba yang terbaik di sekitar kamu. Jadi keterangannya itu merujuk ke domba jantan yang sehat begitu guys. Dimana patokan yang lain dilihat dari harganya, bahwa domba waktu zaman Nabi itu 1 dinar alias sama dengan harga 3,5 juta ke atas lah. Jadi kita cari saja domba yang harganya 3 juta ya, sekitaran itu. Nah, mungkin didapat domba-domba yang bagus guys, jadi yang benar-benar gemuk begitulah. Nah, di masyarakat itu banyak yang membandingkan cenah meningkatnya sapi karena sapi mah cenah dagingnya loba. Nah, itu sebenarnya keluar dari konsep ibadah. Mengapa? Karena konsep ibadah itu bukan urusan gemuk atau kurus. Kan sudah dibilangin tadi, carilah domba terbaik di sekitar kamu. Nah, berarti kan domba yang sehat. Sehat itu tidak selalu berbanding lurus dengan gemuk. Coba aja bayangin, manusia yang sehat itu manusia yang bagaimana? Ya, yang ideal, bukan yang gemuk. Kalau yang gemuk mah itu namanya obesitas. Jadi di hewan ternak juga sama. Kalau ada domba yang gemuknya berlebih, itu namanya domba tidak terlalu sehat gitu guys. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan dituliskan domba yang sehat dan yang terbaik begitu guys. Jadi yang terbaik mah ya otomatis domba sehat. Tapi biasanya memang yang namanya sehat pasti gemuk, cuman gemuknya biasa-biasa saja, begitu maksudnya. Nah, kemudian karena kita itu di Indonesia itu jadi banyak hoak-hoak atau berita-berita bohong. Ya mungkin itu motivasinya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas katanya daging domba posisinya baik kualitasnya atau kuantitasnya lebih rendah dibanding sapi cina. Jadi mending sapi cina kurban mah. Nah, sementara dia tidak sadar bahwa perintah dari Nabi itu atau dari Allah itu yang dicontohkan sama para nabinya merujuk ke domba atau kambing. Nah, kita lihat dulu ya, kalau nggak percaya ini bukti-bukti bahwa sebenarnya domba atau kambing itu lebih baik daripada sapi. Kita cekidot guys. Jadi zaman sekarang mah jangan kita ada hembusan ini kita percaya. Hembusan atau hoak-hoak seperti apa gitu ya, percaya. Nah, kita cekidot dulu. Nah, ini berdasarkan literatur, daging kambing itu lebih rendah kolesterol dan lemak jenuh dibandingkan daging sapi tiap 100 gram.
Nah, daging kambing mengandung sekitar 75-80 mg kolesterol dan 2-3 gram lemak jenuh sambungnya. Sementara itu kandungan kolesterol pada daging sapi itu mencapai 80 mg. Nah, dalam hal ini kan lebih baik daging kambing. Nah, kemudian ada lagi nih literatur mengenai daging kambing. Dalam 100 gram daging domba terdapat 25-30 gram protein. Nah, sementara di daging sapi itu hanya 26 gram per 100 gram. Nah, mungkin kalau protein kambing lebih rendah sedikit begitu ya guys, cuman 21,9. Tetapi dalam hal ini dapat dikategorikan bahwa daging domba itu lebih baik daripada daging sapi dalam hal protein guys, kandungan protein. Jadi intinya itu yang namanya protein itu sih ya seperti lamun di nabati seperti telur begitulah atau kacang-kacangan. Jadi proteinnya lebih tinggi itu daging domba. Nah, dalam hal-hal seperti ini aja kita kan sudah jelas kalau berpikir normal, waras begitu ya. Kalau kurban itu lebih baik sama kambing atau domba. Kemudian dalam hal pemotongannya juga sangat mudah. Itu kalau sapi kan wah kudu merenang ku 7 orang, memereun gas ku 8 orang. Jadi banyak kejadian dengan sapi lepas dengannya nubruk batur. Dalam hal ini kan sudah dicontohkan. Jadi Allah itu gak mungkin menyusahkan umatnya, seperti itulah. Kalau sapi makan susah. Nah, tapi kan dibuat-buat susahnya. Dicontohkan lagi ku domba atuh. Ganti ku sapi. Pasara ribuh bisa. Ada anak potong. Tempat saya ada itu yang namanya itu si Mbah Dukun itu di Landiana teh. Ketika dia sedang berjalan waktu kurban, sapi lepas gang kecil, mau lihat ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ya dikejar sama sapi, ya merenang eleh manehna katubruk guys. Akhir cerita ya tulang rusuk lumayan lah. Itu kejadian diantaranya gitu. Kembali lagi ini ke cerita tadi. Jadi mungkin Nabi atau Allah itu mencontohkan kambing kalau faedahnya itu di bawah sapi, begitulah guys. Jadi dari sekarang kita harus paham bahwa kurban itu lebih baik sama domba atau kambing. Jadi lebih absah dan lebih contohkan sama Rasul dan Nabi. Jadi kalau misalkan sekarang masih berpikir wah cenah daging sapi mah lebih banyak atau domba memenang saeutik, nah itu adalah pemikiran yang keliru dan terbatas. Jadi menjauhi daripada yang dicontohkan ya, itu mah terserah pemirsa yang melihat channel saya itu ya mau sadar mau mengganti sama kambing terserah, mau terus di sapi terserah. Yang jelas contohnya seperti itu ya. Memang itu para ulama berkata ya cenah daging sapi mah bisa untuk 7 orang, tetapi kan abdolnya itu yang namanya nyawa itu abdolnya ya tetap satu-satu lah. Kalau domba 1 orang 1 domba begitu, atau 1 kambing. Kalau sapi itu kecenderungan untuk orang mampu. Kalau orang mampu mah ya 1 domba 1 sapi yang harganya 500 juta untuk 1 orang bisa saja. Itu kan rezeki dari Allah itu berbeda-beda begitu ya. Cuman saya dari sini mau meluruskan bahwa bagus mana kurban, baik itu kualitas atau kuantitasnya antara sapi dan domba. Kalau menurut saya dan menurut rujukan-rujukan hadis-hadis ya baiknya sama domba. Di samping domba atau kambing di samping dalam segi dagingnya yang lebih berkualitas begitu guys, baik itu segi protein atau rendahnya kolesterol jahat LDL atau sering juga disebut sebagai kolesterol jahatnya lipoprotein deposit kolesterol gitulah. Jadi ya ini saya bicara satu, merenang saya sebagai peternak domba harus membela itu kapasitas atau kuantitasnya daripada domba sebagai ternak saya. Dan saya juga ingin meluruskan bahwa di masyarakat itu memang banyak
simpang siurnya informasi, katanya daging domba mah kieu cenah, katanya membuat kolesterol. Wah, orang tua tidak boleh, darah tinggi dan sebagainya. Nah, itu tidak beralasan dan itu adalah hoax saja begitu guys. Perlu diketahui bahwa orang yang darah tinggi atau kolesterol atau stroke dan sebagainya itu basicnya itu bukan dari makanan yang dimakan sekarang. Itu adalah hasil daripada ya kehidupannya, mungkin pola makan, pola kehidupan ya, baik kurang olahraga atau sebagainya, dan itu ya karena ginjalnya saja yang sudah tidak sehat. Itu kata dokter, bukan kata saya begitu guys. Jadi kalau orang yang ginjalnya sudah tidak sehat mah mau makan apa saja bermasalah guys. Jadi dalam hal ini merenang makan mah harus tahu kesehatan begitu. Kalau makan jangan terlalu banyak, apalagi hal-hal yang merujuk kepada mengganggunya kesehatan. Ya jangan terlalu banyak, misalkan makan sate biasa saja, minum pun biasa saja dan sebagainya begitu. Jadi posisinya segala sesuatu yang berlebihan yang jelek guys. Jadi bukan makan domba jadi liar, tidak beralasan. Ya begitu saja, ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk para rekan-rekan, khususnya para pecinta domba dan masyarakat yang menonton. Mudah-mudahan itu dapat dipahami bahwa domba itu sangat dianjurkan, baik itu sang Rasul yang dicontohkan lewat hadis-hadisnya ya, dan sejarahnya Nabi Ismail itu waktu itu mengapa Allah itu mencontohkan domba, ya karena domba seperti itu lah, gitulah. Gak mungkin lah Allah itu mencontohkan sesuatu yang ada yang lebih baik. Kan kembali lagi kepada Al-Quran pan, dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi pertama-tama kita harus yakin dulu bahwa kitab Allah itu kitab yang paling baik. Nah dalam hal ini paling baik ya termasuk bawaan-bawaan dari ayat-ayatnya kan sudah dicontohkan begitu guys. Termasuk juga hadis-hadis sahih Nabi atau hadis yang dipercaya. Ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.